Beginilah keadaan bumi sekarang, sunyi, mati. Buktinya ini adalah kota New York yang sudah mati dan hanya tersisa satu orang di dalamnya, yakni jagoan kita semua, Bang Robert dan anjingnya Sam. Saya mau cerita sedikit nih ya. 3 tahun lalu ada seorang ilmuwan yang membuat virus campak atau jahat menjadi virus jinak atau baik. Dengan virus itulah ia dapat menyembuhkan penyakit kanker. Namun seiring berjalannya waktu virus itu malah membrutal sehingga hampir 90% orang di bumi ini punah serta virusnya pun dapat menular lewat udara. Sehingga ya beginilah keadaannya. Nah, tapi untungnya jagoan kita ini kebal terhadap virus tersebut maupun anjingnya juga. Oke, kita lanjut ya. Di sini Robert akan memburu rusa untuk sebagai stok makanannya bersama Sam. Nah, di saat dia sudah membidik rusa itu dan ingin menembaknya, tiba-tiba ternyata ada keluarga singa yang ingin rusa itu juga. Merasa kasihan, Robert pun tak jadi untuk memburu rusa itu. Lagi pula waktu menunjukkan petang yang dimana Robert dan Sam harus pulang. Sesampainya di rumah, ia pun menaburkan cairan khusus agar tidak ada makhluk misterius yang bisa masuk ke rumahnya. Nanti kalian akan tahu siapa makhluk itu. Beginilah kehidupan Robert, masak sendiri, makan sendiri, mandiin Sam sendiri, modal sendiri, serba sendirilah pokoknya. Pas udah menjelang malam, Robert pun menutup semua pintu dan jendelanya. Itu pun ditutup lagi oleh pintu besi agar benar-benar memastikan tidak ada makhluk misterius masuk. Ia pun tidur di bathtub dan bermimpi di mana masa-masa virus yang baru mulai menyebar. Jadi Robert ini dulunya adalah sosok kolonel tentara. Ia ingin mengevakuasi keluarganya ke pulau yang sudah disediakan yang katanya aman. Tapi tiba-tiba ia pun ujug-ujug terbangun di kamar tidur. Setelah mandi dan beberes, Robert pun menuju ke ruangan bawah tanah yang dimana itu adalah laboratorium milik Robert. Yang ternyata selama ini Robert melakukan sebuah penelitian sekaligus eksperimen untuk menguji vaksin buatannya untuk menyembuhkan makhluk yang terkena virus mematikan tersebut. Dan di sini dari beberapa ekor tikus yang beberapa vaksin yang disuntikan, hanya ada satu ekor yang sembuh, yakni dengan disuntikannya vaksin yang bersenyawa 6. Setelah mengecek laboratorium selesai, Robert dan Sam akan mencari makanan keluar. Sebelum itu, ia pun mampir dulu ke toko kaset untuk membeli kaset. Yang di situ ia tampaknya sudah terbiasa menyapa para patung tersebut, yang dimana ia beri namanya sendiri. Sehabis itu ia pun memetik jagung, dan untuk mendapatkan makanan lebih enak atau makanan kalengan ya, ia datang ke rumah warga untuk diambil stok makanannya. Dan sekiranya kalau ada barang yang berguna, ia pun mengambilnya. Singkat cerita nih, pas di saat ia sedang santai, ia pun melihat rusa dan berniat memburunya. Pemburuan pun dilakukan, namun Sam malah ikutan masuk ke dalam bangunan yang gelap, yang dimana disitulah sarang makhluk misterius tersebut. Takut anjingnya kenapa-napa, Robert pun memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya. Di dalam gedung ia melihat jejak darah, dan di saat ia ikuti ternyata itu adalah milik si rusa. Namun itu adalah makhluk-makhluknya. Di saat Robert mencoba kembali, untungnya ia menemukan anjingnya. Tapi tiba-tiba kejar-kejaran pun dimulai. Si anjing mah berhasil keluar, namun Robert harus terjun dari jendela. Nah, jadi guys, ini adalah Darkseekers, manusia yang bermutasi menjadi seperti vampir atau zombie, yang dimana setelah terkena wabah virus kanker tersebut. Namun, mereka ini bakal kepanasan atau melepuh lah ya istilahnya kalau terkena sinar matahari. Nah, di sini Robert pun punya ide, yakni akan menjebak salah satu Darkseeker untuk nanti ia bawa ke laboratoriumnya sebagai uji coba vaksin yang senyawa 6. Ke hewan makan bisa, siapa tahu ke manusia juga bisa. Ia memancing dengan darahnya sendiri, dan beginilah hasilnya. Jika kita lihat ada satu Darkseeker yang tampak marah. Singkat cerita, Robert sudah ada di lab dan ternyata Darkseeker yang ia bawa berjenis kelamin wadon. Di saat disuntikan vaksinnya, inilah yang terjadi. Ternyata vaksin buatannya pun gagal. Di sini Robert pun benar-benar sangat frustasi. Robert pun merekam keluh kesahnya lewat video, dan asal kalian tahu ya, setiap hari Robert ini selalu menghubungi semua orang lewat radio global. Sugan we ada yang ngedenger gitu kan? Dan dia pun teringat lagi dengan masa lalu. Di saat keluarganya ingin dievakuasi, pas dalam keadaan ricu nih, istrinya hampir saja nggak bisa masuk
ke dalam gitu ya, ada terdeteksi infeksi teh ya gitu kan. Namun setelah dicoba lagi itu hanya kesalahan alat periksanya saja. Robert pun akan diam di New York karena ini misi utamanya dan ini TKP utamanya, yakni membasmi para Darkseekers. Aduh susah saya ngomong itu teman-teman. Itu sedangkan anak dia dan istrinya akan dievakuasi ke suatu pulau yang katanya aman. Aduh, ini kebeliwat ngomong teh. Ternyata sampai ke bawah mimpi. Nah, singkat cerita nih, di saat ia sedang jalan-jalan, tiba-tiba patung yang ada di toko kaset berpindah jadi ada di depan gedung. Loh, kok Robert pun sampai aneh melihatnya, dan pas didekati Robert hanya bisa amuk-amukan sorangan dan menembaki patung itu, lalu menembaki ke segala arah dengan membabi butanya. Pas makin didekati, tiba-tiba Robert pun pingsan. Pas bangun-bangun nih waktu udah malam aja dan dia pun memutuskan talinya dengan pisau sehingga ia terjatuh dan pisaunya pun tertancap ke kakinya. Terpaksa ia ngesot buat sampai ke mobil. Tapi ini yang mengejutkannya, muncul Darkseeker yang tadi kita lihat seperti marah itu loh, membawa anjing-anjing yang sudah terinfeksi untuk mengejar Robert dan Sam. Tapi untungnya ada cahaya matahari yang menghalangi para anjing itu. Di saat sinar mataharinya hilang, maka beralihlah itu para anjing. Namun untungnya Robert berhasil selamat, sedangkan naas bagi Sam harus tergigit oleh si anjing. Sesampainya di rumah, Robert langsung menyuntikkan vaksinnya ke Sam. Tapi sayangnya bulu Sam udah mulai rontok dan itu tandanya Sam akan berubah. Jadi Robert pun mengambil tindakan yang harus ia ikhlaskan dengan cara mencekik Sam agar meot. Di keesokan harinya, Robert pun mengubur jasad dari Sam. Tak rela kawan satu-satunya jadi seperti itu, Robert pun akan menjebak para Darkseekers itu. Para Darkseeker itu pun terpancing keluar dan ngelihat orang lagi duduk meren. Namun tiba-tiba, waduh, dengan brutalnya Robert menabrakkan mobilnya kepada para Darkseeker tersebut. Namun para Darkseeker itu pun tak tinggal diam, mereka pun menyerang balik sampai mobil Robert keguling-guling. Di saat ia terdesak, tiba-tiba kita pun dialihkan kembali ke mimpinya Robert. Jadi pas di saat istri dan anaknya ingin pergi, munculnya rudal-rudal yang datangnya entah dari mana, dan adanya helikopter yang oleng akibat ulah Darkseekers, sehingga helikopter mereka pun tabrakan. Bangun-bangun Robert sudah ada di rumahnya dan kakinya sudah dijahit. Pas dia ke dapur, ia pun terkejut melihat ada sosok wanita dan satu anak laki-laki. Pas ditanya, "Ai maranehan saha?" Si wanita adalah Anna dan dia adalah Ethan, anaknya Anna. Jadi si Anna ini tahu tentang Robert itu dari radio global. Jadi mereka itu berasal dari luar kota New York yang ingin menuju ke sebuah tempat yang katanya bebas dari virus, dan di sana pun ada koloni ada koloni manusia gitu yang hidup sejahtera. Tapi Robert kekeh sambil marah bahwa sekarang manusia sudah punah dan mustahil masih ada yang bertahan. Di sini Robert langsung meminta maaf atas sikapnya tadi kepada Anna dan mereka pun mendatangi TKP kejadian semalam. Di sini Robert merasa heran siapa yang melakukan ini. Gak mungkin para Darkseekers itu, karena mereka tidak memiliki emosional dan perasaan, yang ada dalam pikirannya hanya keagresifan. Pas sampai rumah mereka pun cekcok lagi akibat Anna yang mengajak Robert untuk menuju ke tempat aman itu. Namun Robert kekeh tak mau, ia tetap ingin di sini sembari terus mencari tahu apa yang dapat menyembuhkan para Darkseekers tersebut. Namun di saat pada cekcok itulah munculnya banyak Darkseekers menyerbu rumahnya. Lantas Anna pun menuju ke kamar Ethan dan Robert pun mengaktifkan keamanan darurat rumahnya. Di saat Robert mencari keberadaan Anna, ia terjebak di bawah kolong. Soalnya di atas ada makhluk itu, sehingga Robert pun dapat mengatasinya. Tidak ada kesempatan untuk kabur, mereka pun bersembunyi di lab dan masuk ke ruangan yang ada satu yang ada satu Darkseekers uji cobanya, dan kacanya tahan pecah kan, tapi bisaannya lab mereka masih bisa kebobol.
Dan barulah di sini terungkap fakta bahwa sebenarnya para Darkseekers ini mempunyai perasaan dan emosional. Jadi Darkseeker yang ditangkap oleh Robert ini adalah pasangan dari si ketua Darkseekers. Ya wajar aja dong marah. Coba kalau pasangan kalian ya tiba-tiba diculik sama orang yang nggak kalian kenal gitu kan. Ya pasti dong kalian juga bakal marah dan mencari keberadaan pacar kalian gitu kan, kekasih kalian. Nah, para Darkseeker juga sama cuy. Menyadari hal itu, Robert pun mengeluarkan Darkseeker wanita tersebut. Dan benar saja, mereka pun seperti sepasang kekasih. Dan ya, para Darkseeker itu pun pergi. Film pun diakhiri dengan Robert, Anna, dan Ethan yang akan pergi bersama menuju ke koloni manusia sejahtera itu. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana, seru bukan? Oh ya pasti dong seru. Nah jadi di sini kalau ada yang bertanya, Bang, itu kan Sam sudah disuntik oleh vaksin, kok tetap bisa berubah? Iya teman-temannya masih bisa berubah. Ya karena mungkin saja vaksin itu butuh waktu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua gitu kan, siapa tahu pun Robert ini salah nyuntikin vaksin gitu teman-teman ya. Jadi bukan vaksin senyawa 6 ya atau 6 senyawa tapi mungkin vaksin yang lain gitu kan. Jadi ya pokoknya seperti itulah. Sehingga Robert ini memutuskan untuk apa ya, memilih pilihan yang dimana menyakiti hatinya ya, merelakan mengikhlaskan kawan satu-satunya milik dia seperti itu. Dan selama ini pikiran Robert ini salah teman-teman ya, perkiraan, prediksi dan ya pokoknya perkiraan Robert tentang apa namanya itu Darkseekers itu tuh salah teman-teman ya. Jadi Darkseekers juga sama seperti manusia memiliki pikiran, emosional gitu kan, memiliki perasaan ya. Ya pokoknya intinya seperti itulah kurang lebih teman-teman ya. Buat kalian yang mau komen sesuatu bisa langsung saja komen di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.